Kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Silakan ditampilkan. Oke, dari Bapak Felix Wintana. Apakah pasangan yang beda kota bertemu seminggu 3 malam bisa jadi kendala dalam hubungan suami istri? Dan pertanyaan kedua dari BWL LC Pelangi, Pak Adi, bagaimana cara mencintai satu arah? Kan baterai kasih kita juga perlu diisi. Ini mungkin terkait dengan tadi ketika Pak Adi menceritakan bahwa kalau kita mengharap kembali itu namanya transaksi, Pak. Silakan, Pak. Jadi, apakah ini akan bisa menghambat relasi? Sebenarnya tidak juga. Tergantung bagaimana kita mengelola relasi ini, ya. Jadi, ada teman saya yang malah menggunakan kondisi seperti ini, jadi mereka seperti pacaran ini, LDR lagi, long distance relationship. Oke, ketemunya misalkan hanya Jumat, Sabtu, Minggu. Dan ini oke, berjalan sekian tahun nggak ada masalah, bagus-bagus saja. Sebenarnya tergantung bagaimana kita mengelola relasi ini. Dan kalau bisa itu ya walaupun di luar kota ya sering-seringlah ditelepon ya, khususnya bagi suami. Saya beritahu Anda satu hal ya. Si istri ini adalah wanita makhluk yang pelupa. Ingat ini. Anda perlu rutin memberitahu dia bahwa Anda sayang dia, cinta dia. Oke? Hari ini Anda kasih tahu, besok dia sudah lupa. Tapi kalau sekali Anda bilang dia gendut, dia akan ingat sampai seterusnya. Anda harus hati-hati nih. Oke? Nah, kalau Anda telepon istri, jangan pakai telepon, kalau bisa pakai video conference, jadi melihat wajah, begitu kan. So, terjadi komunikasi. Sebenarnya ini memang tidak bisa menggantikan komunikasi yang tatap muka, tapi paling tidak ini bisa membantu lah. Ketemu, kalau misalkan 3 hari itu dimaksimalkan pemanfaatannya. Misalkan benar-benar mencurahkan waktu untuk pasangan, jumpa, diskusi, kemudian melakukan kegiatan bersama. Ini bisa. Seringkali terjadi orang ketemunya itu tiap hari loh, tetapi mereka bertemu secara fisik tapi jauh secara emosi atau hati. Ini tidak baik. Idealnya memang adalah jumpanya setiap hari, kemudian kedekatan secara emosi juga terjalin ya. Pertanyaan berikutnya adalah tadi, bagaimana kita bisa membangun cinta satu arah? Jadi begini teman-teman, ini butuh waktu, ini butuh latihan, butuh kesadaran diri, kebijaksanaan. Cinta yang sifatnya satu arah ini adalah cinta yang tidak meminta kembali, yang tidak meminta imbalan. Ya, kita hanya bisa melakukan ini apabila kita telah sepenuhnya mencintai diri kita. Kalau kita telah mencintai diri kita sepenuhnya, maka sebenarnya kita nggak perlu balasan. Kita sudah puas dengan diri kita kok. Nah, ini menjawab pertanyaan yang tadi, bukankah kita ini butuh baterai kasihnya dicas atau diisi? Ini benar untuk orang awam. Tapi kalau orang itu, dia sudah bisa mencintai dirinya sepenuhnya, dia bisa loh hidup sendiri. Karena dia telah bisa mencintai dirinya dia. Dia tidak butuh orang lain mencintai dirinya dia. Seperti ini. Jadi kita belajar. Demikian Bu Mina, terima kasih. Jadi ada juga baterai kasih yang bisa ngecas sendiri ya Pak ya, tanpa perlu ada charger listriknya ya. Ya ada teman-teman, ada gini, ada teman saya yang tidak menikah, seorang wanita tidak menikah. Tapi dia happy sampai sekarang dan sangat produktif. Ya, ada juga yang pria tidak menikah, tapi mereka produktif. Ya, saya menemukan banyak orang menikah bahagia, banyak orang yang tidak menikah juga bahagia. Banyak orang menikah itu tidak bahagia, banyak juga orang yang tidak menikah tidak bahagia. Jadi semua bergantung pada diri kita. Yang bahagia itu namanya single Pak, yang nggak bahagia itu namanya jomblo Pak. Banyak yang tersinggung ini nanti. Kalau yang bahagia namanya single. Ayo kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, silakan. Oke, ini pertanyaan dari Vina, ini terkait dengan pihak ketiga Pak, tapi pihak ketiganya ini mertua. Bagaimana jika pihak ketiga atau mertua lebih dominan dalam rumah tangga, jika pasangan lebih dengar pihak ketiga? Dan yang kedua dari Yulia, untuk yang belum menikah, adakah tips memilih atau mengenali pasangan? Adakah waktu baku untuk bisa benar-benar mengenali biar tidak seperti membeli kucing dalam karung? Silakan Pak.
Nah, saya kan tadi sudah menjelaskan bahwa idealnya apabila kita berumah tangga, kita punya rumah sendiri, ya. Memang banyak kejadian di mana setelah berumah tangga itu si anak ini masih tinggal bersama orang tuanya. Mengapa? Karena ternyata si anak ini atau si suami ini belum mandiri secara finansial. Kalau di Indonesia banyak terjadi seperti ini. Tinggal di rumah bersama orang tua sebenarnya juga bukan hal yang buruk, ya. Ada banyak kebaikan sebenarnya. Apalagi kalau misalkan orang tua ini bisalah menempatkan diri sehingga tidak campur urusan rumah tangga anak. Tapi yang sering terjadi, yang sering saya temui adalah orang tua yang terlalu dominan. Dan ini mengakibatkan tidak ada otonomi dalam rumah tangga muda ini, ya. Ini akan sulit sekali. Kenapa? Ya sebenarnya begini, dalam rumah tangga ini harusnya yang menentukan arah rumah tangga ini adalah suami sebenarnya, karena dia sebagai pemimpin tentu saja dengan mendengarkan pendapat atau masukan dari istrinya, ya. Jadi saya lebih menyarankan kalau seperti ini daripada ribut sama mertua, itu pun juga orang tua, ya. Bisa jadi sebenarnya tujuan mertua ini baik, bisa jadi misalkan lo, ya. Ingat ya, nggak selamanya mertua ini buruk loh. Mertua yang baik juga banyak sekali. Saya menemukan justru banyak anak-anak muda yang datang ke saya dan mereka mengeluh mengenai mamanya atau mertuanya. Setelah saya gali, saya wawancara mendalam, saya bilang, bersyukurlah Anda tinggal sama mertua Anda. Loh kok kenapa Pak? Saya merasa tidak nyaman. Anda tidak nyaman karena Anda salah sebenarnya. Cara mertua Anda mengatur rumah tangga itu yang benar. Saya ini juga sudah melewati fase seperti Anda, saya bilang. Jadi, saran saya adalah Anda justru belajar pada mertua Anda. Bagaimana mengelola rumah tangga. Ambil adopsi nilai-nilai yang baik. Sampai Anda sudah merasa cukup kuat, Anda bisa minta izin untuk katakanlah tinggal, entah di apartemen, kalau keluarganya masih keluarga kecil, atau mungkin di manalah, di rumah di dekat rumah mertua. Kadang ada juga orang tua yang sangat posesif, ya dia tidak mau anaknya pergi jauh-jauh, ya. Jadi intinya adalah, ini harus dirundingkan bersama sebelum menikah. Tapi kalau sudah menikah dan tinggal dalam satu rumah, maka sebagai kepala rumah tangga, kalau istri yang tidak nyaman dengan situasi ini, maka harus diskusi sama istri, dan kalau memang memungkinkan, ya sudah, bikin target kapan mau keluar dari rumah secara baik-baik, ya, secara baik-baik keluar dari rumah, izin untuk Anda bisa membangun rumah tangga secara otonom, seperti ini. Pertanyaan kedua tadi apa ini, Bu Mina? Dari Yulia, saran untuk yang belum menikah, adakah tips untuk memilih atau mengenali pasangan? Adakah waktu baku untuk bisa benar-benar mengenali biar tidak seperti membeli kucing dalam karung? Oke. Sebenarnya begini, pertanyaan saya sekarang begini. Kalau kita misalnya nih, kita adalah pribadi yang cakap, pribadi yang baik, punya kelebihan, kita punya keunggulan lah, ya, banyak arah terbaik dalam diri kita. Kira-kira akankah ada pasangan atau orang yang mau sama kita? Kira-kira ada nggak? Misalkan Anda seorang wanita, ya, Anda wanita yang cerdas, bijak, baik, setia, tidak macam-macam, terus karirnya bagus, pintar ngatur rumah tangga. Kira-kira laki-laki mana yang mau menolak Anda kira-kira? Nggak mungkin, betul? Karena ini barang bagus gitu loh. Kalau ibarat berlian ini grade-nya grade 1. Semua orang pasti mau. Jadi nomor 1 adalah pantaskan diri, layakkan diri untuk bisa mendapat pasangan yang baik. Itu kuncinya. Ya. Nah, setelah kita memantaskan diri kita menjadi orang yang berkualitas baik, maka kemudian kita berhak dong untuk bisa punya pasangan yang baik. Maka kita perlu menetapkan kriteria. Saya sambil bercanda. Ini urusan ini menarik. Beberapa waktu lalu tuh ada seorang wanita lulusan luar negeri, masih muda, umur baru 23 pada 24, cantik, tinggi, ramping, pinter, karirnya bagus, ya. Kerja di Jakarta. Dari Jakarta datang ke Surabaya. Dia tanya saya, loh Pak, sama, bagaimana caranya untuk bisa mendapatkan suami yang baik? Saya bilang, suami yang baik itu sesuatu yang tidak konkret, saya bilang. Kamu harus membuat kriteria. Saya tanya gini, kamu kalau misalkan mau cari kerja, kira-kira
kriteria pekerjaan apa yang Anda inginkan? Oh ya jelas Pak, saya mau kalau bisa kerjanya santai, gajinya besar, tidak terikat waktu. Kan anak milenial kan begini sekarang. Pokoknya work from everywhere ya. Kalau kita ini kan zaman kolonial, jadi kerja harus di kantor ini. Kemudian dia setia dan seterusnya. Saya bilang, pekerjaannya memberikan allowance tunjangan yang baik, kemudian dapat cuti dan seterusnya. Saya tanya, ini baru pekerjaan loh. Kamu kok cerewetnya setengah mati. Bagaimana dengan pasangan? Dia bilang, loh kalau nanti kita mensyaratkan yang berat-berat, kalau udah ada yang mau bagaimana? Itu artinya kamu tidak yakin diri kamu cukup layak mendapatkan pasangan seperti ini. Jadi bagaimana? Tulis. Saya ngajarkan dia cara menulis, memilih kriteria. Jadi harus detail, misalkan dari sisi usia, kemudian etnisnya, kemudian keyakinannya atau agamanya, latar belakang pendidikan, latar belakang keluarganya, bagaimana dengan pekerjaan atau karirnya dia, penghasilannya dia, apakah menikah nanti tinggal di rumah mertua, pondok mertua indah, ataukah tinggal di pondok indah, saya bilang begitu kan, beda, ada mertua sama nggak ada mertua, sudah beda lokasi ya. Kemudian, dan masih banyak lagi, dia bilang, saya mau suami yang baik, saya bilang baik itu relatif. Jadi, dia akhirnya menyusun kriteria seperti yang dia mau, dan dari 40 kriteria kurang lebih mengerucut sampai kira-kira sekitar 20. Nah, ini saya bilang, kalau Anda yakin dengan ini, maka Anda akan dapat seperti yang ini. Jadi kita perlu menentukan kriterianya itu apa. Jadi jangan asal. Tentukan dulu, pastikan dulu bahwa kualitas diri kita ini adalah cukup layak dan cukup pantas untuk bisa mendapatkan pasangan yang seperti yang kita mau. Ya, jadi jangan misalkan kita ini mau beli mobil mewah, tapi kita nggak punya modal, itu juga nggak benar. Itu pasti nggak benar itu. Demikian Bu Mina. Mengenai waktu baku yang diperlukan untuk mengenal seseorang agar bisa kita tahu. Berapa waktu yang dibutuhkan untuk kita mengenal seseorang ya? Dulu saya berpikir bahwa kita butuh waktu katakanlah 3 tahun, 4 tahun. Saya kan pacaran 10 tahun ya. Dulu. Dengan pemahaman saya sekarang ini ya, saya berani mengatakan sebenarnya nggak perlu waktu. Asalkan masing-masing pasangan ini punya kesadaran diri yang baik, punya kebijaksanaan yang baik. Asalkan mereka masing-masing bersedia komit, kemudian berkembang, menjadi pasangan yang terbaik untuk pasangannya dia. Jadi kalau sebenarnya waktu ini relatif, ada orang yang pacaran 10 tahun, selama 10 tahun ini mereka menyembunyikan hal-hal buruk dalam diri mereka. Setelah nikah, barulah hal itu keluar. Tapi ada juga mereka yang saya jumpa nih satu cerita ya. Saya punya teman seorang janda, anaknya 2. Kemudian dia cerai kan pada saat anak-anaknya masih kecil ya. Kemudian lewat aplikasi di online itu dia kenal dengan seorang pria dari Inggris. Dan akhirnya pria ini juga duda. Jadi ibaratnya ini rondo ketemu dudo nih, janda ketemu duda ya. Si pria dari Inggris ini jatuh cintanya, pokoknya cinta mati sama dia. Sampai datang ke Surabaya, ini teman baik saya, datang ke Surabaya, kemudian melamar dia minta nikah. Dia kan nggak kenal ini orang siapa ini. Dan juga keluarganya, jadi papa mamanya si teman saya ini yang juga nggak setuju. Tapi si laki-laki ini benar-benar menyatakan cintanya dan benar-benar gigih. Sampai akhirnya setelah berapa lama si wanita ini teman saya ini hatinya luruh. Akhirnya mereka menikah. Ya, dan mereka kenal cuma sebentar, nggak lama-lama amat. Tapi mereka komit. Istrinya komit, si suami komit. Ini sama-sama pernikahan kedua. Mereka hidup bahagia sampai sekarang. Si suami ini tinggal di Indonesia, di Surabaya, kerja kurang lebih sekitar 10 tahunan ya. Dan awal tahun ini mereka kembali ke Inggris. Jadi si suami bawa si istri dengan 3 anak. Jadi 1 anak dari hasil perkawinan yang kedua dengan wanita ini. Dan mereka tinggal di Inggris, membangun kembali keluarga yang sangat-sangat baik. 10 tahun di Surabaya, kemudian mereka kembali ke Inggris. Lihat, mereka tidak kenal lama. Oke? Tapi ada juga saya punya teman di Australia, itu juga gila ini anak muda. Jadi di salah satu resepsi yang diadakan oleh bosnya, dia jumpa dengan seorang wanita cantik sekali, dan
wanita ini adalah sekretaris dari temannya bosnya, ya. Dan dia kenal 3 hari, dia senang, diajak nikah nih wanita ini. Dia tanya sama si wanita nih, aku senang sama kamu, kita nikah yuk. Dan yang lebih luar biasa, wanitanya bilang apa? Oh, mau. Nah, sayangnya adalah teman saya ini orang yang termasuk orang yang cukup keras kepala dari sisi karakternya dia. Jadi keras kepala, merasa dirinya benar dan segala macam. Sehingga pernikahan mereka tidak bisa berlangsung lama. Cukup lama, sekitar 7 tahun lebih mereka menikah, tapi setelah itu mereka cerai. Ya, isinya baik. Nah, suaminya yang tidak siap untuk terus berkembang. Demikian Bu Mina. Oke, intinya bukan waktu bakunya ya, tapi bagaimana kita menggunakan waktu itu ya Pak ya? Ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, silakan ditayangkan. Dari Jovi, kalau bertengkar tidak boleh pakai ego, namun bagaimana kalau kita sudah merasa benar, jadi ego kita meninggi dan pasangan belum bisa menerima pendapat kita. Dan pertanyaan kedua, Lim, apakah boleh jika istri lebih berambisi mengejar karir daripada suami, sehingga pendapatan istri lebih tinggi daripada suami? 2 pertanyaan ini Pak, silakan. Oke, terima kasih. Memang sulit sekali kalau kita tuh bertengkar dengan tenang. Itu sulit ya. Yang namanya bertengkar pasti menggunakan emosi, itu pasti, itu emosi terlibat. Kalau kita bicara tanpa melibatkan emosi, itu biasanya diskusi. Oke, nah saran adalah apabila misalkan si suami lagi panas, istri perlu diam. Walaupun istri benar, istri diam bukan berarti takut atau tunduk. Kenapa? Karena orang kalau lagi emosi, dia nggak bisa berpikir logis. Nggak mungkin bisa. Biarkan saja dia ngomel, keluar, kalau dalam terapi itu bereaksi ya. Dia keluarkan unek-uneknya. Nanti kalau setelah lega, sudah dia tenang, nah baru diajak bicara baik-baik. Begitu. Demikian juga suami. Kalau istri lagi misalkan lagi emosi, wah pokoknya dia lagi susah lah kita katakan ya. Ya suami diam saja. Nanti kalau sudah tenang, baru bisa diajak bicara. Salah satu perlu mengalah, salah satu. Oke. Kalau misalkan dua-dua ribut pada waktu yang sama, itu biasanya tidak akan mendapatkan solusi yang baik seperti itu. Pertanyaan yang kedua adalah bagaimana kalau misalkan istri mengejar karir yang lebih tinggi sehingga punya penghasilan yang lebih tinggi dari suaminya. Ini boleh dilakukan dengan catatan ya, tidak sampai mengorbankan kondisi keluarga. Misalkan ada anak, oke. Nah, kalau memang bisa disepakati, dan ada beberapa teman saya mengalaminya, justru istrinya ini yang punya karir kinclong, luar biasa cemerlangnya. Jadi suaminya santai, saya bilang, hoki banget hidup kamu ya. Yang kerjanya istri lo, dia bilang, wah ini surga dunia Pak Adi. Istri saya baik, setia, kerja, duitnya banyak, saya menikmati banget. Saya bilang, ya ini memang nasibmu bagus banget, saya bilang. So why not gitu loh. Kalau memang keluarga bisa terkelola dengan baik, dan istri punya kesempatan untuk bisa berkarir lebih tinggi, misalkan sekolah lebih tinggi, jabatannya lebih tinggi, penghasilan lebih besar, mengapa tidak? Masalah akan muncul biasanya pada saat suami merasa, suami yang biasanya harga dirinya nggak bagus, merasa terintimidasi dengan kondisi istrinya yang lebih baik dari dia. Suami merasa kalah, suami merasa malu, suami merasa dirinya rendah, dan biasanya suami kayak begini akan mulai bikin masalah. Nanti dia ngomel lah, kenapa si istri lebih mementingkan karir lah. Sebenarnya bukan masalah itu. Kalau dia mau jujur, sebenarnya dia merasa dirinya tidak berharga sebenarnya. Nah, di sini istri perlu hati-hati. Ya, istri perlu hati-hati. Jadi jangan juga mentang-mentang karena penghasilan sudah lebih besar, sehingga seolah-olah suami itu sudah nggak dihargai. Ini pesan bagi para istri ya, suami, sebodoh apapun suami, seburuk apapun seorang suami, di rumah dia tetap mau dianggap sebagai orang yang paling pintar dan paling jago. Itu egonya laki-laki. Ya, termasuk saya. Padahal belum tentu kita pintar loh. Biasanya istri lebih pintar dari kita. Cuma istri tidak mau ngomong gitu kan. Kita aja tidak tahu diri. Gitu. Untuk Ibu Mardot, hal ini bisa saja dilakukan asal ada kesepakatan antara suami dan istri. Demikian juga ke Ibu Jovi, kalau berantem itu harus ada saling mengalahnya agar tidak terjadi
peledakan atau gunung meletus di dalam rumah ya. Oke, kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Banyak sekali stok pertanyaan, Pak, silakan ditayangkan. Dari Anos Sofian. Pak Adi, bagaimana melepas perasaan kepada mantan-mantan untuk keharmonisan pasangan terakhir? Wah, ini cerita mantan ini. Dan ini mantannya banyak loh, mantannya lebih dari satu ya, loh. Mantan-mantan. Karena sudah dijelaskan, ditekankan mantan-mantan, berarti paling sedikit ada 6 ini Pak ya. Kemudian dari Peter Alexander Suma Ferdinando, ada yang mau cek apakah hubungan Anda sekarang sudah cocok atau bagaimana level kecocokan Anda dengan pasangan atau keluarga? Saya bisa bantu. Saya bisa bantu. Wah, ini kayaknya pakar rumah tangga juga kayaknya ini ya. Ternyata ada iklan di sini ya. Oke, ya. Silakan Pak. Nah, saya jawab pertanyaan pertama ya. Jadi orang-orang itu susah move on itu lebih orang-orang tuh susah move on itu lebih karena mereka masih ada ikatan emosional dengan mantannya ya. Jadi sebenarnya kuncinya simple kok. Kuncinya adalah ada pada emosi. Selama emosi ini masih lekat pada memori-memori itu, maka kita akan susah move on. Nah, caranya sekarang bagaimana? Ya hilangkan emosinya. Bagaimana cara menghilangkan emosinya? Ya salah satu kita menggunakan kesadaran bahwa sekarang ini kita sudah punya pasangan. Ya, kemudian juga apa yang terjadi di masa lalu itu hanyalah lembaran kehidupan kita yang sudah kita tutup. Kita mulai lembaran baru, itu satu. Kemudian yang kedua adalah hal-hal yang berhubungan dengan pasangan atau mantan ini ya, hal-hal yang berhubungan dengan mantan ini sebisa mungkin dihilangkan. Jadi misalkan foto-fotonya lah, apanya kan ngapain lagi kita lihat ya. Ya disimpan saja lah, nggak usah sering-sering dibuka. Tapi jangan jadikan screen saver atau profile picture, ini kan repot nanti ini. Karena Anda terus men-trigger memori Anda dengan dia, itu nggak boleh. Cara lain adalah Anda bisa menggunakan The Heart Technique, teknik yang saya ciptakan. Anda bisa pergi ke theheart.or.id, Anda bisa dapatkan buku dan DVD-nya. Jadi The Heart Technique ini kita menetralisir emosi dengan sangat cepat ya. Emosi positif maupun negatif. Itu hanyalah emosi, itu adalah energi dalam tubuh kita dan bisa kita hilangkan dengan mudah pakai The Heart Technique. Cara lain lagi adalah kalau memang semuanya sulit ya, Anda perlu minta bantuan profesional. Dalam hal ini saya bisa rekomen Anda untuk minta bantuan hipnoterapis klinis AWGI untuk menghilangkan ini. Jadi ada sesuatu yang berkesan sekali bagi Anda sehingga Anda kok susah melepaskan mungkin perasaan atau memori Anda dari mantan-mantan Anda. Demikian. Oke Pak, mungkin untuk kasus yang tidak memberi teknik THT ini juga bisa dipergunakan untuk membuang emosi sehingga mampu untuk memaafkan ya Pak ya? Bisa. Oke, terima kasih. Mungkin ini menjawab pertanyaan dari Ibu yang tadi bertanya tentang memaafkan pasangan yang berselingkuh. Kita lanjutkan ke pertanyaan berikut. Oke, kalau nggak ada saya akan cerita sedikit ya, saya menunggu ya. Jadi teman-teman, ini dari pengalaman ini. Ada klien saya, anak muda ya, yang baik sebenarnya. Anak muda, laki, cerdas ya, sekolah sampai master. Akhirnya mengalami kondisi yang cukup sulit dalam hidupnya dia. Kenapa? Satu, dia memang belum mandiri secara finansial. Sehingga ATM-nya dia adalah orang tuanya dia. Nah, cilakanya adalah orang tuanya ini tidak bijak. Jadi, orang tuanya ini punya belief yang menurut saya ini kurang pas. Dia pacaran dengan wanita baik-baik, orang tuanya, papanya terutama ya, suruh putus. Loh, kenapa dia bilang? Karena tanggal lahirnya tidak cocok. Nah, ini sudah bicara ini, tanggal lahir. Terus, oke, dia turuti. Dia putus, dia pacaran dengan wanita lain lagi. Orang tuanya sudah putus lagi. Loh kenapa? Karena ini show-nya yang nggak cocok. Oke? Terus ganti lagi. Kenapa disuruh putus? Karena katanya di sininya tuh ada tai lalat dan ini tidak baik. Nah, seperti begini ini bikin cilaka anaknya loh, kasihan loh. Jadi kita sebagai seorang
yang mau berpasangan ya, kita tentu saja perlu memperhatikan bibit bebet bobot. Itu pasti itu, harus diperhatikan benar ini. Bibitnya bagaimana, asal-usul keluarga ini penting sekali ya. Kemudian bebet dan bobotnya, kualitasnya dia ya. Kalau kita sudah bisa menilai bahwa ini adalah calon pasangan yang baik, dan kita yakin dengan apa yang kita putuskan, dan kita bersedia untuk menanggung risikonya kalau sampai terjadi kita salah membuat keputusan, saya sarankan go ahead. Tentu saja ini dilakukan dengan bijaksana ya. Jadi Anda tidak bisa hanya mengandalkan emosi Anda perlu juga minta pendapat orang lain. Jadi pendapat orang tua didengarkan, tapi kalau pendapatnya ternyata tidak rasional, ya jangan diikuti. Karena mereka punya sistem belief yang sendiri. Oke? Anda bisa minta pendapat teman atau orang lain yang lebih bijak ya, atau yang lebih senior mengenai rencana Anda atau pasangan Anda. Demikian Bu Mina. Oke, Pak, ini ada satu pertanyaan. Selamat malam Pak Adi dan Ibu Mina. Saya pernah mengalami depresi setelah melahirkan. Sejak itulah sikap suami saya berubah. Bagaimana mengubah sikap suami saya agar kembali seperti dulu, walaupun saya sudah minta maaf. Ini dari ibu yang bernama Niat Baik. Oke, perubahan yang pertama yang kita harus pahami adalah segala sesuatu di semesta alam ini sifatnya tidak kekal. Jadi kalau ibu bilang ibu depresi pada saat setelah melahirkan, itu kan hanya saat itu kan, sekarang kan sudah baik. Dan kalaupun saya tidak tahu apa penyebabnya ya, tapi kalau misalkan ibu sampai mengalami depresi, sebenarnya ibu nggak perlu minta maaf. Ini kan satu situasi yang ibu tidak inginkan sebenarnya. Nah, yang penting adalah kondisi sekarang ini. Nah, perlu dicari tahu mengapa suami berubah dan perubahannya itu karena apa. Dan kalau ini memang mau dilakukan perbaikan atau rekonsiliasi, saya sih menyarankan ibu sebaiknya minta bantuan profesional. Ya. Jadi ini hanya masalah perasaan kok, dan masalah perasaan ini sebenarnya hal yang mudah-mudah susah ya. Jadi sulit bagi orang yang tidak mengerti karena tidak tahu cara kerjanya, tapi kalau bagi mereka yang mengerti cara kerjanya bahwa ini hanyalah emosi, begitu kita netralisir emosinya, maka orang itu akan kembali seperti yang sebelumnya. Jadi saya tidak bisa memberikan tips secara khusus, tapi saran saya adalah coba diajak bicara, kalau memang perlu ya perlu bisa minta bantuan profesional. Seperti itu Bu Mina. Dan depresi itu bukan merupakan kesalahan ya Pak. Ya, depresi bukan penting. Depresi adalah kondisi, bukan sebuah kesalahan. Dan siapa yang mau depresi, ya kan? Umumnya wanita yang setelah melahirkan mengalami depresi itu biasanya satu karena perubahan hormonal ya. Kedua, punya bayi itu bukan sekedar menyenangkan. Punya bayi itu juga sumber stres yang luar biasa loh. Bayi itu adalah stresor yang sangat-sangat besar pengaruhnya terhadap diri seorang wanita, juga dalam keluarga itu. Kemudian juga perubahan pola hidup. Ya, dia harus, seorang wanita tuh harus bangun setiap katakanlah 1 jam, 2 jam, atau 3 jam untuk memberikan ASI pada anaknya. Atau bisa juga, misalkan ini, suami tidak mau membantu sama sekali, atau tidak ada babysitter atau orang tua yang mendampingi. Ini bagi seorang wanita, ibu muda, ini hal yang sangat-sangat stressful. Oke? Nah, kalau misalkan suami ini mau membantu ngurusin, saya kasih satu contoh ya. Kami punya 3 orang putri dan selama kami punya 3 orang putri ini, pada saat mereka masih kecil, kami tidak menggunakan babysitter. Kenapa? Karena babysitter mahal, itu teman-teman perlu tahu itu. Jadi, saya tahu betul bagaimana sulitnya menjadi seorang ibu, karena malam-malam itu harus bangun untuk nyusui anak, ya. Kemudian, saya juga, anak-anak tidur sama kami, jadi malam-malam saya lihat anak nangis, isi sudah tidur capek sekali ya. Saya bangun buat susu botol ya, kasih anak. Nanti kalau dia sekarang enak pakai Pampers, dulu nggak ada itu, pakai lampin ya kan, pakai popok. Jadi dia buang air, kita harus bersihkan terus diganti. Dan kalau misalkan suami tidak mendukung seperti ini, itu besar kemungkinan istri bisa mengalami depresi, bisa mengalami kondisi drop. Bisa juga karena kelelahan kan, dia tuh kurang tidur dan dia merasa sendiri, nggak ada yang nolong dia, nggak ada yang bantu dia, muncullah perasaan tidak berdaya atau learned helplessness. Ini sesuatu yang tidak baik. Jadi depresi bukan kita mau, depresi terjadi seperti itu, dan ini perlu diselesaikan gitu loh.
Kalau misalkan itu sedang terjadi pada seseorang. Tapi kalau itu sudah lewat, ya sudah. Apapun yang telah terjadi, kita perlu bereskan, kita perlu koreksi situasinya. Demikian Bu Mina. Oke Pak, terima kasih. Kita lanjutkan dengan pertanyaan berikutnya, silakan. Oke, dari seorang pemuda yang bernama Dedi Ganteng. Assalamualaikum Pak Adi, izin nanya, bagaimana cara mendeteksi alam bawah sadar apakah masih ada atau tidak ada trauma dari perceraian? Kemudian dari Ibu Setiorini, izin bertanya Pak Adi, bagaimana menyikapi KDRT yang terjadi pada perempuan di masa pandemi ini? Ini adalah pertanyaan yang mungkin mewakili banyak suara di luar sana. Oke. Ya, saya jawab pertanyaan pertama ya. Jadi, bagaimana kita mendeteksi apakah di bawah sadar kita, apakah trauma perceraian. Saya tidak tahu ini trauma perceraian apakah yang dimaksud trauma perceraian orang tua atau trauma perceraian yang dialami oleh si Dedi Ganteng ini ya. Caranya sebenarnya mudah. Kalau misalkan Anda memikirkan tentang pernikahan, gini dulu, dua cara. Pertama, kalau Anda mengingat-ingat kembali perceraian ini, perasaan Anda bagaimana? Anda nyaman atau tidak nyaman? Masih ada perasaan tidak nyaman enggak? Perasaan sedih, marah, kecewa, terluka, frustasi atau apapun. Apabila saat Anda mengingat-ingat kembali proses kejadian perceraian dan Anda masih merasa tidak nyaman, berarti traumanya belum sembuh. Masih ada luka di hati. Ini perlu disembuhkan. Kalau misalnya Anda membayangkan perceraian Anda sudah nyaman, kemudian Anda membayangkan misalnya Anda menikah lagi, dan itu terasa tidak nyaman, ini masih ada sisa berarti. Jadi Anda sudah, proses perceraian sudah selesai, dan Anda sudah kembali dalam kondisi netral, baik-baik saja. Cuma yang membuat Anda tidak nyaman adalah kalau Anda menikah lagi. Nah, di situ besar kemungkinan ada perasaan takut, ini akan terulang. Dan dari pengalaman, ya dalam bahasa psikologi itu ada nama istilah itu reenactment. Reenactment itu adalah bagaimana seseorang akan mengalami kejadian yang sama berulang seperti kejadian yang sebelumnya, sampai dia mendapatkan hikmah atau pelajaran dari kejadian ini. Jadi, kalau orang tuanya dulu cerai, besar kemungkinan orang ini akan mengalami perceraian juga, besar kemungkinan. Kalau dia sudah pernah cerai sekali, besar kemungkinan dia juga akan mengalami cerai yang kedua kali loh, kalau dia tidak benar-benar bisa bangkit dari traumanya. Selama masih ada luka, bawah sadar kita akan mengarahkan kita untuk bertemu atau berada dalam situasi yang sama atau serupa dengan kejadian yang dulu pernah kita alami yang membuat kita trauma. Pertanyaan kedua adalah soal KDRT dalam masa pandemi. Ini menurut pendapat saya, Ibu ya, dalam situasi apapun, mau pandemi atau tidak, KDRT ini tidak boleh dilakukan. Ya, kekerasan dalam rumah tangga ini tidak boleh dilakukan. Dan kekerasan dalam rumah tangga kan tidak hanya secara fisik kan. Kalau secara fisik, ini masih, kalau menurut saya ya, kekerasan dalam rumah tangga secara fisik, ini dampaknya tidak terlalu besar. Kekerasan yang secara psikis, ini yang paling berdampak besar. Dan ini yang paling jahat. Kenapa? Karena lukanya tuh di dalam hati, dan kita nggak bisa tahu. Dan luka ini tidak bisa sembuh dengan sendirinya. Kalau luka fisik, sekali dia luka, nanti dia akan sembuh dengan sendirinya, karena tubuh kita seperti ini memang desainnya. Tapi luka yang di dalam, itu kita tidak akan tahu kapan bisa sembuh. Dan seringkali itu orang membawanya sampai tua dan sampai meninggal. Tapi dalam konteks rumah tangga, dalam situasi apapun, tidak dibenarkan ada KDRT. Ya, segala sesuatu itu bisa diselesaikan, bisa dibicarakan, kita bisa carikan solusi terbaik. Jadi, kalau misalkan, ini ada satu cerita nih ya, ini cerita ini. Ada seorang laki-laki nih, dan dia kerja di kantor kan. Besoknya dia ketemu temannya dan dia bilang gini, waduh, tadi malam itu saya ribut sama istri saya. Terus temannya bilang, terus gimana? Wah, saya marah besar. Terus, itu sampai bilang begini nih, keluar kamu kalau berani. Ya, keluar kamu. Terus kata temannya, terus istrimu di mana memangnya keluar? Bukan, saya yang sembunyi di bawah kolong ranjang, istrinya yang panggil saya keluar gitu loh. Jadi dia yang takut sama istrinya. Nah, sekali lagi teman-teman ya, KDRT tidak dibenarkan. Apapun itu. Apapun alasannya tidak dibenarkan.
Semuanya ada solusinya. Jadi saya biasanya kalau saya akan bertanya pada suami melakukan KDRT, saya bilang begini, kalau misalkan dibalik kondisinya, istri kamu adalah kamu, dan kamu adalah istri kamu, dan dia melakukan KDRT pada kamu, kira-kira kamu mau? Ya nggak mau sih Pak, ya sama kan. Kalau Anda tidak mau diperlakukan seperti ini, Anda jangan lakukan hal yang sama pada orang lain dong. Ya kan? Demikian Bu Mina? Ya, tapi menurut yang saya dengar katanya para bapak-bapak dari Ikatan Suami Takut Istri itu justru para bapak-bapak yang sukses ya Pak ya. Ini lagi nyindir atau gimana? Ini di dalam peserta ini ada juga ini loh, bapak-bapak anggota ISTI loh di dalam peserta. Tapi kepanjangannya sudah diganti ya, bukan lagi Ikatan Suami Takut Istri, tapi Ikatan Suami Sayang Istri ya Pak ya. Ikatan Suami Tresno Istri ya. Oh, Tresno Istri ya, oke.